Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi, kami adalah kelompok 29 yang akan membahas tentang materi problem solving and decision making. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang problem solving-nya Pak Parto. Oke, jadi Pak Parto ini adalah pengusaha UMKM di bidang kuliner di Kota Bandung ya. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2021, dia itu ada lika-liku di dalam bisnisnya. Gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri, masalah yang dihadapi Pak Parto itu apa sih? Mungkin ada yang bisa jawab? Kalau menurut saya dari kasus Pak Parto ini, Pak Parto mengalami penurunan profit sebesar 30% lebih dikarenakan COVID-19 itu bermula dari tahun 2020 hingga 2021. Sehingga bisnis yang dijalani Pak Parto ini bisa dibilang drop. Memang sih, dia waktu COVID itu langsung mengalami penurunan profit yang cukup tinggi ya, sebesar 30%. Jadi kesimpulannya memang masalah yang dihadapinya Pak Parto mengalami penurunan profit sebesar 30% akibat COVID-19. Nah, akibat COVID-19 ini kan pasti ada penyebab kan? Ada akibat, pasti ada penyebab. Nah, pada kali ini kita akan langsung saja melakukan apa saja sih penyebab yang dihadapi Pak Parto karena COVID-19 ini. Mungkin teman-teman bisa langsung ke Jamboard yang saya kasih di grup chat. Jadi kita akan membahas tentang penyebabnya dan juga solusinya bagaimana. Oke, menurut saya penyebab yang pertama sih mungkin Pak Parto terlalu gegabah ya. Oke, bentar saya terus. Nah, kenapa saya tulis terlalu gegabah? Karena dia itu selama 2 tahun dia langsung membesarkan usahanya, maksudnya membuka cabang-cabang yang lain, sedangkan di usahanya yang satu itu masih banyak kekurangan gitu. Jadi janganlah Pak Parto itu langsung membuka usaha yang lain. Dia harusnya fokus ke satu bisnisnya itu aja sih. Satu tempat maksudnya. Oke, di sini ada yang membahas mengubah jenis usahanya di bagian metode. Silakan siapa yang nulis dan berikan solusinya. Mengubah jenis usahanya. Jadi Pak Parto ini kan sebelumnya usahanya itu hanya fokusnya di warung. Nah, jadi dia itu mentransformasi warungnya ke kafe juga. Jadi dua fokus gitu. Seharusnya Pak Parto ini harus fokus dulu lah ke warungnya dulu, baru nanti kalau misalkan dia sudah nanti ada dari teman-teman yang jelasin sudah paham tentang usahanya, nanti jadi dia bisa buka kafe gitu. Terima kasih. Itu sih yang saya bilang tadi, dari Pak Partonya memang dia terlalu gegabah gitu. Nah, terus kemudian ada ini yang kurang bisa membaca pasar. Mungkin ini dimasukin ke ini ya, manusia ya. Silakan siapa yang ini menulis. Jadi kalau kita lihat Pak Parto ini sepertinya kurang bisa membaca pasar, di mana Pak Parto ini sebelum membuka cabang, ia tidak memperhatikan banyaknya pesaing bisnisnya yang lebih maju, memperhatikan selera orang, juga menunya yang lebih modern gitu. Nah, Pak Parto juga tidak memikirkan kemungkinan terburuk dalam usahanya, di mana ia hanya menargetkan beberapa kalangan seperti atau dia hanya fokus ke beberapa kalangan seperti mahasiswa dan karyawan. Makanya saat COVID-19, penurunan profit yang dialami Pak Parto itu sangat besar. Bisa kita bilang 30% lebih. Ya karena dia menargetnya ya mahasiswa sama karyawan, kayak gitu. Padahal dalam menjalani bisnis ini, ilmu dalam membaca pasar itu juga penting, kayak gitu. Oke, saya juga setuju sih. Dia kayak kurang bisa membaca pasar gitu. Nah, kemudian di sini ada di metode karyawan ganti per tahun. Nah, di sini
Ya. Nah, di sini Pak Parto itu telah memiliki hampir 75 karyawan yang sebagian besar itu seorang mahasiswa. Yang rata-rata itu setiap tahun 25% itu di turnover. Seharusnya Pak Parto itu tidak perlu men-turnover karyawan, siapapun itu karyawannya, dia harus tetap di stay. Itu bisa menyebabkan kurangnya kurangnya pemasukan kurangnya penurunan dalam pemasukan atau labanya. Iya sih, ngapain gitu kan? Maksudnya harus karyawannya itu ganti per tahun gitu. Kayak tidak ada alasan signifikan. Terus di sini ada menunya tidak mengikuti zaman. Ini siapa yang Saya kalau saya lihat menunya untuk warungnya Pak Parto ini kurang mengikuti zaman karena pelanggannya rata-rata untuk pelanggannya Pak Parto ini kan mahasiswa sama karyawan. Nah, untuk mahasiswa biasanya menunya itu pengennya yang kekinian, sedangkan punya Pak Parto itu aja. Kalah saingan kepada para kompetitor warungnya Pak Parto. Mungkin itu aja. Iya sih, saya lihat juga kompetitornya Pak Parto ini kan seafood gitu ya, western gitu kan. Sedangkan Pak Parto kan masakan tradisional gitu. Jadi orang kayak kayak bosan gitu kan. Jadi bisa sih itu masuk ke metode. Kemudian di sini ada tidak memperhatikan profit dari tahun ke tahun ke beberapa cabang. Mungkin bisa dijawab. Ini mungkin ke manusia ya. Iya, Pak Parto ini tidak memperhatikan profit dari tahun ke tahun karena saya lihat dia tidak begitu memperhatikan profitnya dari cabang yang lain. Padahal kalau kita lihat dari kasusnya, Pak Parto punya beberapa yang tidak mengalami peningkatan profit, bahkan menurun, seperti cabang di Buah Batu, Sulanjana, dan Dago Atas. Nah, padahal seharusnya Pak Parto fokus pada hal ini, karena memperhatikan profit itu sangat penting dalam berbisnis. Dia kayak nggak memperhatikan profit. Dia itu kayak mikirnya itu buka cabang gitu. Mungkin ya dalam pikirannya dia buka bisnis banyak cabang itu berarti seseorang yang udah sukses dalam bisnisnya gitu ya. Padahal bukan gitu kenyataannya. Terus di sini kita beralih ke lingkungan, tempat tidak strategis. Itu bagaimana, bisa dijelaskan solusinya? Di sini Pak Parto dalam usahanya cuma menargetkan tentang mahasiswa ataupun karyawan, sehingga pada waktu COVID naik banyak karyawan yang di PHK atau pulang kampung, dan juga mahasiswa yang balik ke kota asalnya. Jadi seharusnya Pak Parto itu lebih melihat lagi situasi tempat yang akan dibuat usahanya, tidak hanya memacu pada mahasiswa ataupun karyawan, tetapi juga bisa dari masyarakat sekitar atau yang ada di kota usaha Pak Parto tersebut. Kayak kurang strategis gitu ya tempatnya warungnya Pak Parto ini. Kalau kita lihat dari logika aja sih. Nah, kemudian di sini ada lingkungan lagi nih, banyak anak muda yang pulang kampung. Bisa dijelasin? Ya, kalau kita lihat untuk pelanggannya Pak Parto kan rata-rata kalangan mahasiswa dan para karyawan. Sedangkan ketika COVID naik atau ketika COVID datang, para mahasiswa itu pulang kampung. Dan untuk perkuliahan kan online. Nah, itu penyebab mungkin kurangnya profitnya tokonya Pak Parto. Karena COVID, jadi banyak mahasiswa yang pulang kampung. Karena dia mengganti atau mengubah jenis usahanya yang ke kafe tadi. Nah, di sini ada manusia lagi nih, kurang pemahaman tentang usaha. Sudah ya tadi ya? Sudah belum ya? Belum. Oh, belum. Oke, langsung. Jadi kalau kurangnya pemahaman tentang usaha itu seperti yang teman-teman sudah jelaskan tadi, Pak Parto itu belum bisa membaca pasar ya. Karena ya itu tadi, dia terlalu gegabah untuk terlalu banyak buka cabang, terus dia menunya itu hanya itu saja, yang sepertinya itu kayak menu jadul gitu loh. Jadi
kalau buat anak muda itu kurang apa ya? Kurang modern gitulah. Terus Ya, udah itu aja sih. karena Terima kasih. ya, karena memang kalau buka usaha ini pasti harus punya banyak ilmu ya, dan juga pengalaman yang bahkan setahun 2 tahun itu nggak cukup gitu. Terus saya nyoba nambahin ke material nih. Jadi dia tuh sekarang memilih supplier dari pasar induk. Harusnya jadi waktu sebelum dia buka cabang, dia itu sudah menjaga kualitas bahan bakunya itu di petani dan nelayan langsung. Jadi dia langsung membelinya dari petani dan nelayan gitu. Nah, sedangkan setelah dia buka cabang, dia itu membeli supplier dari pasar induk. Kenapa ini menjadi penyebab? Karena dari pasar induk itu pasti harganya lebih mahal kan dari petani sama nelayan. Jadi menurut saya ini penyebab juga sih. Terus karena dia memilih supplier dari pasar induk ya kan, ini ada nih yang nulis bahan baku kurang berkualitas. Mungkin ini ada hubungannya nggak sih? Siapa yang nulis? Aku. Okay. Ya, sama seperti yang tadi dibilang nih, karena dia ngambil dari pasar induk, tentunya bisa jadi bahannya kurang berkualitas karena ya tidak fresh lagi kalau kita tahu kayak gitu. Beda kalau kita ngambil distributor langsung dari petaninya, tentunya lebih fresh gitu bahan bakunya dan juga mungkin lebih murah. Benar sih, itu menjadi faktor ya, mungkin penurunan profitnya. Terus di sini saya juga menambahkan metode di bagian metode. Jadi kayak dia terlalu kecil sih menurutku untuk mengambil keuntungan karena sebesar 10%. Keuntungan 10% menurut saya bagi bisnis itu kurang ya, karena dia juga harus ini ya, kayak karyawannya ganti per tahun, terus dia harus mengubah jenis usahanya, terus dia juga harus menyewa lahan juga. Ini ada yang menulis menyewa lahan, mungkin bisa ini juga dipaparkan juga. Di sini dijelaskannya kasusnya itu Pak Parto dalam membuka usahanya itu dia masih menyewa lahan untuk usahanya berkembang tersebut. Seharusnya Pak Parto itu untuk awal membuka usaha itu beliau harusnya melakukan investasi tanah dulu. Lahannya itu milik sendiri, bukan malah menyewa lahan itu malah menambah pengeluaran yang harus dikeluarkan dari laba usaha tersebut. Ya sih, saya setuju juga. Harusnya dia membeli lahan lah ya untuk membuka cabang baru. Nah, mungkin ada lagi, kayaknya udah sih ya. Jadi di sini saya itu sekitar 13 jadi penyebab masalah yang dihadapi oleh Pak Parto. Dan juga teman-teman sudah mengemukakan tentang solusinya ya. Jadi saya mencoba untuk mengambil kesimpulan solusi yang bisa kita kita kasih ke Pak Parto gitu ya. Menurut kelompok 29, jadi solusinya yaitu Pak Parto harus mempelajari lebih dalam tentang membuka usaha, terutama usaha kuliner, agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Nah, terlihat juga Pak Parto terburu-buru untuk membuka cabang baru dan mengubah menjadi warung dan kafe. Padahal warungnya masih banyak kekurangan. Nah, kemudian Pak Parto seharusnya bisa membeli lahan sendiri daripada menyewa karena biayanya menjadi lebih mahal. Pak Parto bisa menyediakan menu yang mengikuti zaman seperti kompetitornya agar sesuai dengan lidah banyak orang. Nah, pada metodenya pun ia terlalu kecil dalam mengambil keuntungan yang sebesar 10%. Dan karena itu dia harus membayar sewa lahan, terus juga menggaji karyawan. Nah, pada menggaji karyawannya juga itu dia karyawannya itu ganti per tahun gitu. Nah, itu menjadi sangat signifikan ya untuk penurunan profitnya. Nah, terus dalam membuka cabang yang baru, ia mulai untuk
memilih supplier dari pasar induk yang notabene itu harganya itu lebih mahal dan kualitas bahannya itu kurang bagus. Nah, terus selain itu selama pandemi COVID-19 banyak orang terutama anak muda ya, mahasiswa itu pulang kampung sehingga warungnya pun menjadi sepi. Nah, itu merupakan solusi yang bisa kami paparkan dan itulah penyebab yang membuat profit warung Pak Parto drop lebih dari 30%. Nah, kemudian setelah kita memaparkan masalah yang dihadapi, kemungkinan penyebab dan solusinya, mungkin keputusan yang diambil apa nih teman-teman? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oh ya, saya bantu jawab ya. Kalau menurut saya, keputusan yang dapat diambil adalah menutup beberapa cabang yang tidak ada profitnya atau profitnya stuck dan profitnya turun drastis, seperti cabang Sulanjana yang turun sampai 50% dan dari tahunnya. Juga Buah Batu yang turun sampai 56% dan Dago Atas yang profitnya dari tahun ke tahun itu tidak ada peningkatan profit di antara cabang-cabang yang lain kayak gitu. Mungkin bisa sih, itu keputusan yang menurut saya juga bagus ya. Jadi daripada dia ngurusin banyak cabang yang apa ya, kayak profitnya itu makin turun gitu. Jadi menurut saya dia harus nutup 3 cabang yang profitnya sedikit dan turun drastis ya. Seperti cabang Sulanjana, Buah Batu, dan Dago Atas. Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok 29 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.